Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan satu materi, yaitu interval kepercayaan untuk suatu proporsi. Pertama, apa itu interval kepercayaan? Interval kepercayaan merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi berdasarkan sampel menggunakan metode statistik tertentu dalam sebuah rentang tertentu. Dengan interval ini, kita meyakini ada nilai parameter yang tidak diketahui dari suatu populasi. Tentu saja, hasilnya akan bervariasi dan kita perlu mengukur variabilitas untuk membuat perkiraan yang lebih baik. Biasanya ukuran variabilitas ini disebut margin of error. Nilai ini sangat penting karena menentukan interval kepercayaan. Pengurangan atau penambahan nilai variabilitas dengan statistik yang digunakan akan menghasilkan perkiraan nilai yang berisi parameter populasi. Seperti itulah perumpamaan selang kepercayaan. Pertama, apa itu interval kepercayaan? Interval kepercayaan merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi berdasarkan sampel menggunakan metode statistik tertentu dalam sebuah rentang tertentu. Dengan interval ini, kita meyakini ada nilai parameter yang tidak diketahui dari suatu populasi. Tentu saja, hasilnya akan bervariasi dan kita perlu mengukur variabilitas untuk membuat perkiraan yang lebih baik. Biasanya, ukuran variabilitas ini disebut margin of error. Nilai ini sangat penting karena menentukan interval kepercayaan. Pengurangan atau penambahan nilai variabilitas dengan statistik yang digunakan akan menghasilkan perkiraan nilai yang berisi parameter populasi. Seperti itu perumpamaan selang kepercayaan. Sebagai contoh, menggunakan skala pengukuran rasio, yakni menggunakan variabel semisalnya pendapatan, berat, jarak, dan usia. Contoh, Direktur Pelayanan Karir di Southern Technical Institute melaporkan bahwa 80 orang lulusannya masuk ke bursa kerja pada jabatan yang berhubungan dengan bidang studinya. Untuk kedua, perwakilan perusahaan menyatakan bahwa 45% penjualan berkeliling dilakukan melalui drive-thru. Contoh lainnya, seperti dari provinsi, survei terkini menunjukkan bahwa 92 dari 100 survei menyukai penggunaan lebih lanjut daylight saving time saat musim panas. Proporsi sampel adalah 92 banding 100 atau 0,92 atau 92%. Jika kita menjadikan P untuk mendapatkan proporsi sampel, X jumlah keberhasilan, dan N jumlah item sampel, kami dapat menentukan proporsi sampel sebagai berikut. Contoh rumus proporsi sampel yaitu P sama dengan X per N. Proporsi populasi dilambangkan oleh X bar. Oleh karena itu, mengacu pada persentase keberhasilan di dalam populasi, dan untuk membuat tingkat kepercayaan terhadap proporsi, kita perlu memenuhi asumsi kondisi binomial yang dimana konsumsinya antara lain: pertama, data sampel merupakan hasil perhitungan, hanya terdapat dua kemungkinan hasil. Pertama, kita pada umumnya menandai salah satu dari beberapa hasil suatu keberhasilan dan yang lainnya suatu kegagalan. Kedua, probabilitas keberhasilan tetap sama dari satu percobaan ke percobaan berikutnya. Penentuan estimasi titik untuk proporsi populasi dan tingkat kepercayaan proporsi populasi sama halnya dengan penentuan rata-rata. Contoh, sedang rakyat dari distrik ketiga Nebraska. Melalui sampel acak dari 100 pemilih di distrik tersebut, 60 sampel menyatakan mereka berencana untuk memilihnya pada pemilu mendatang. Proporsi sampelnya 0,60. Namun proporsi populasinya tidak diketahui, yakni kita tidak mengetahui berapa proporsi para pemilih di populasi akan memilih nilai sampel 0,6 estimasi titik yang kita dari parameter populasi yang tidak diketahui.
kita umpamakan P yakni 0,60 sebagai perkiraan 7 yang tidak diketahui. Untuk membentuk interval kepercayaan pada proporsi populasi, kita menggunakan rumus interval kepercayaan untuk suatu proporsi populasi, yaitu P plus minus Z akar P dalam kurung 1 kurang P tutup kurung per N. Salah satu contoh soal interval kepercayaan untuk proporsi populasi yang lain, Serikat Perwakilan Bottle Growers of America sedang mempertimbangkan proposal untuk bergabung dengan Serikat Teamster. Menurut anggaran rumah tangga Serikat PBA, sedikitnya 3/4 anggota Senkat harus menyetujui merger apapun. Sampel acak 2000 anggota BPA saat ini menunjukkan bahwa 1.600 diantaranya akan menyetujui proposal merger tersebut. Berapa estimasi proporsi dan populasinya? Pertama, kita menggunakan rumus proporsi sampel, yaitu P sama dengan X per N dengan 1.600 per 2.000 sama dengan 0,80. Lalu kita perkirakan bahwa 80% populasi mendukung proposal merger. Kita tentukan interval kepercayaan 95% dengan menggunakan rumus interval kepercayaan untuk suatu proporsi populasi yang sesuai dengan tingkat kepercayaan 95% adalah 1,96. Contoh P plus minus Z akar P dalam kurung 1 min P tutup kurung per N sama dengan 0,80 plus minus 1,96 akar 0,80 dalam kurung 1 kurang 0,80 per 2000 sama dengan 0,80 plus minus 0,018. Cliff Obermeyer mengikuti pemilihan untuk perwakilan rakyat dari distrik ke-6 New Jersey. Misalnya, 500 pemilih dihubungi setelah meninggalkan tempat pemilihan, dan 275 pemilih mengatakan bahwa mereka memilih Cliff Obermeyer. Kita akan mengasumsikan bahwa 500 pemilih yang telah melakukan pemilihan adalah sampel acak yang memberikan suara di distrik ke-6. Ini berarti 55% pemilih dalam sampel milik Cliff Obermeyer. Kita menggunakan rumus proporsi sampel, yaitu P sama dengan X per N sama dengan 275 per 500 sama dengan 0,5. Pada titik ini, estimasi titik yang bernilai 0,55 dari populasi pemilih yang akan memilih dirinya. Akan tetapi, kita tidak mengetahui persentase populasinya yang akan memberikan suara untuk calon tersebut. Jadi, pertanyaannya adalah, dapatkah kita mengambil sampel 500 pemilih dari populasi di mana 50% atau kurang diantaranya akan mendukung Cliff Obermeyer dan mendapati 55% dari sampel akan mendukungnya? Kita menyimpulkan bahwa kemungkinan 50% pemilih atau kurang mendukung pencalonannya, dan kita tidak dapat menyimpulkan bahwa ia akan terpilih berdasarkan pada informasi sampel pada kasus ini dengan tingkat menggunakan tingkat kepercayaan 9. Jadi untuk menghitung hasilnya, kita menggunakan rumus interval kepercayaan untuk suatu proporsi populasi, yaitu P plus minus Z akar P dalam kurung 1 kurang P per N sama dengan 275 per 500 sama dengan 0,55 plus minus 1,96 akar 0,55 dalam kurung 1 kurang 0,55 per 500 sama dengan 0,55 plus minus 0,044. Jadi, titik ujung dari interval kepercayaan adalah 0,55, 0,044 sama dengan 0,5
dan 0,55 tambah 0,044 0,594. Nilai 0,50 tidak berada pada interval ini, jadi kita menyimpulkan bahwa kemungkinan lebih dari 50% pemilih mendukung Obermeier dan cukup membuatnya untuk terpilih. Sekian pembahasan materi dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Thank you.